Welcome back Sobat Nonton TV Kotak, gimana kabarnya nih? Kita harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Meskipun emang sehat dan bahagia itu juga harus diperjuangkan sih. Sama kayak TV Kotak yang juga lagi berjuang untuk bisa achieve 1000 subscriber pertamanya. Jadi buat yang berkenan, jangan lupa support kita dengan subscribe, komen, dan likes-nya. Serta aktifin lonceng notifikasinya juga, biar kalian gak ketinggalan dengan konten-konten dari kita. Dan untuk episode hari ini, TV Kotak bakalan kasih kalian satu film bergenre horor yang dibikin bukan sama production house abal-abal. Mau tau apa filmnya? Stick around and maybe you like it. Tanpa banyak basa-basi, ini dia Terror. Digambarkan di awal film, sekelompok anak kuliahan yang terdiri dari Haley, Paxton, Paige, Grant, Madeline, Lucas, dan Alice sedang hangout di depan api unggun sambil bermain tebak-tebakan. Mereka semua berkumpul di tempat itu adalah untuk merayakan hari ulang tahun Alice dengan menyewa sebuah mansion di tengah hutan belantara. Waktu lagi pada kumpul di depan api unggun itu, terbongkarlah bahwa Haley dan Grant ternyata sudah putus. Grant cerita ke Paxton kalau mereka putus hanya beberapa hari sebelum mereka berdua datang ke acara ini. Dan alasan mereka putus itu karena menurutnya Haley orangnya udah gak asik, terlalu ambisius, dan udah berubah. Sedangkan menurut Haley justru malah sebaliknya. Menurutnya, Grant lah yang justru orangnya gak punya ambisi sama sekali, dan emang Haley udah gak ngerasa ada romance lagi aja di antara mereka. Dan mereka semua pun sangat menyayangkannya. Karena udah kehabisan bir, Paxton ngasih ide ke mereka untuk menjelajahi rumah buat cari minuman karena gak memungkinkan juga mereka untuk beli ke supermarket di tempat antah berantah seperti ini. Mereka semua lalu berpencar memeriksa ruangan dan sudut rumah, tapi tidak berhasil menemukan satupun minuman di rumah itu. Ketika lagi sweeping, Lucas menemukan satu pintu dengan tulisan Keep Out dan bahkan digembok oleh seseorang. Setelah dibongkar paksa oleh Lucas, dia lalu mengajak mereka semua untuk masuk ke dalamnya. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah ruang basement yang sepertinya udah lama banget nggak kesentuh dan dimasukin sama manusia. Ruangan itu juga ternyata menyimpan banyak sekali benda-benda aneh. Paige mengatakan bahwa mungkin barang-barang ini adalah milik pemilik rumah yang dulu. Tapi menurut Haley, semua barang-barang ini sepertinya benda-benda yang berhubungan dengan ilmu astrologi. Paxton yang juga ikut asik melihat-lihat, menemukan sebuah kotak kayu kecil tua dengan simbol aneh di bagian atas penutup kotaknya. Dan waktu Paxton membukanya, seketika simbol atau pola mistis itu langsung memudar. Paxton lalu mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia menemukan setumpuk kartu tarot di dalam kotak itu. Alice lalu berkata kepada Haley untuk membaca horoskop mereka semua dengan menggunakan kartu itu, karena mereka tahu kalau Haley ahli soal kartu tarot. Setelah Haley mengambilnya dari Paxton, dia lalu berkata bahwa dia belum pernah melihat jenis kartu tarot dengan gambar yang aneh seperti ini. Dan menurut Haley, kartu-kartu ini terlihat seperti digambar secara manual oleh pembuatnya. Haley yang awalnya tidak mau, setelah dibujuk oleh teman-temannya, termasuk Alice yang memaksanya dengan dalih karena ini adalah hari ulang tahunnya, akhirnya menyetujui keinginan mereka semua. Setelah kembali ke ruang keluarga dan bersiap-siap untuk melakukan pembacaan horoskopnya di sana, Haley yang membuka kembali kotak itu tiba-tiba langsung merasakan hempasan angin besar yang cukup aneh keluar dari kotak itu. Anehnya, bukan hanya Haley yang merasakannya, tapi juga semua orang yang ada di ruangan itu pun juga merasakan hal yang sama. Haley yang awalnya yakin, mendadak menjadi ragu untuk melakukan pembacaan ini. Haley juga mengatakan bahwa dalam dunia tarot ada satu aturan tidak tertulis namun tidak boleh dilanggar. Aturan itu adalah bahwa siapapun dilarang melakukan pembacaan nasib atau peruntungan seseorang dengan menggunakan kartu tarot milik orang lain. Tapi Alice yang memaksa dan terus saja mengatakan bahwa ini adalah hari ulang tahunnya, membuat Haley pun luluh dan tetap lanjut mengikuti keinginan mereka ini. Haley pun langsung memulainya untuk Alice dengan menaruh 12 kartu pilihan Haley yang mewakili 12 zodiak secara melingkar, serta satu kartu ke-13 yang dia tempatkan di tengah. Dari hasil pembacaan, Haley mengatakan bahwa Alice berzodiak Libra dan dia adalah orang yang suka meneliti, suka melakukan investigasi, selalu penasaran dengan hal-hal tertentu, serta selalu berusaha untuk menjadikan semua hal itu masuk akal. Akan tetapi, besarnya rasa penasaran Alice itu terkadang bisa membawa dirinya menuju ke sebuah dunia yang tidak diketahui. Tapi walaupun begitu, rasa penasaran Alice itu jugalah yang akan membawanya pada tangga kesuksesan. Dan kartu ke-13 Alice adalah High Priestess. Berikutnya Madeline. Haley mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik hati, mudah berempati, dan juga kreatif. Tapi di sisi yang lain, Madeline juga memiliki kecenderungan mudah pasrah dengan keadaan. Sebagai seorang Pisces, setiap kali Madeline ketakutan, dia akan cenderung untuk lari. Akan tetapi Haley ingin Madeline lebih mencoba berani menghadapi masalah daripada hanya menghindarinya. Dan kartu ke-13 Madeline adalah The Hangman. Haley lalu menawarkan kepada Paxton untuk dibaca horoskopnya, tapi dia menolak dan lebih memilih untuk kembali ke kamar. Sehingga berikutnya adalah giliran Paige dengan zodiak Virgo-nya. Haley mengatakan bahwa Paige adalah thinker sejati, fleksibel, serta seorang yang suka dengan hal yang simple. Paige diberitahu oleh Haley bahwa dia juga harus berhati-hati dengan lingkungan di sekitarnya, khususnya orang-orang manipulatif yang bisa menipunya. Dan kartu ke-13 Paige adalah The Magician.
Ketika mereka masih bermain kartu tarot, Paxton yang sedang berada di kamarnya tiba-tiba mendengar suara dan keluar untuk memeriksanya. Setelah diperiksa dan tidak menemukan apa-apa, Paxton kemudian menutupnya dan memutuskan untuk kembali bergabung dengan teman-temannya yang lain. Lalu karena Grant menolak untuk dibaca karakternya, plus juga khawatir bakalan awkward dengan Haley, akhirnya Paxton mengajukan diri untuk yang dibaca berikutnya. Haley mengatakan kepada Paxton bahwa dia adalah seorang Aquarius, bisa diandalkan, bisa jadi teman yang baik, akan tetapi dia juga terkadang suka membuat keputusan yang terburu-buru. Itulah kenapa Haley menyarankan kepada Paxton untuk lebih bijak dan tidak bertindak sembarangan. Dan Haley juga menambahkan bahwa Paxton adalah orang yang layak untuk dihormati sama teman-temannya. Dan kartu ke-13 Paxton adalah The Fool. Selanjutnya adalah Lucas. Dia adalah seorang Capricorn, agak sedikit sensitif orangnya, tapi dia memiliki masa depan yang cerah dalam hal finansial. Haley juga tahu bahwa saat ini Lucas sedang terlibat asmara dengan seseorang, dan seketika, Madeline yang berada di belakangnya pun jadi salah tingkah dan digoda sama teman-temannya. Tapi meskipun begitu, Lucas harus berhati-hati kemana dia akan melangkah atau memutuskan untuk berjalan, karena jika salah, Lucas akan tersesat dan jatuh ke tanah. Dan kartu ke-13 Lucas adalah The Hermit. Ketika semua orang sudah dibacakan oleh Haley, Grant yang awalnya menolak tiba-tiba maju ke arah meja Haley dan seketika Haley pun langsung mengatakan bahwa Grant berzodiak Leo, seorang yang berjiwa pemimpin, namun dia adalah orang yang keras kepala dan juga arogan. Haley pun mengatakan bahwa dalam urusan asmara, ketika ada masalah, Grant cenderung membuat keadaan menjadi lebih rumit daripada menyelesaikan permasalahan dan mencari solusinya. Setelah Haley mengatakan itu, Grant tiba-tiba menjadi emosional karena menyangka bahwa Haley sedang membicarakan hubungan mereka. Tapi Haley kemudian menegaskan bahwa dia hanya membaca horoskop Grant lewat kartu-kartu ini. Karena sempat teralihkan oleh perdebatan mereka tadi, Haley baru menyadari bahwa kartu ke-13 Grant adalah The Devil dan mengatakan kepada Grant bahwa saat ini dia sedang berada di jalan yang gelap dan sepertinya akan ada hal buruk yang menantinya di kegelapan. Dan jika dia tidak berhati-hati, maka Grant kemungkinan akan kehilangan salah seorang yang ia sayangi. Setelah mendengar semua itu, Grant lalu pergi meninggalkan ruangan. Setelah semua orang selesai, Haley lalu membaca nasib dan peruntungannya sendiri. Ketika teman-temannya bertanya apa yang dikatakan oleh kartu-kartu itu, Haley menjawab bahwa yang ditujukan oleh kartu itu selalu sama, yaitu jika Haley sangat dekat dengan yang namanya kematian, dan itu ditujukan oleh kartu ke-13-nya yaitu Death. Setelah mereka selesai, malam itu ketika mereka semua sudah tidur, kotak kartu yang sudah dikembalikan lagi ke tempat semula, tiba-tiba cahaya muncul dari simbol aneh tersebut, lalu memperlihatkan bahwa seseorang pernah melakukan sesuatu di masa lalu, dan itu berhubungan erat dengan kartu tarot yang mereka mainkan tadi. Keesokan harinya, mereka semua pun pulang untuk kembali ke kehidupan kampusnya masing-masing. Dalam perjalanan pulang, ketika mobil Grant berhenti untuk mengisi bensin, Lucas yang baru saja dari kasir seketika kegirangan dan dengan bangga memamerkan kepada Grant, Madeline dan Paxton bahwa dia baru saja menang undian sebesar $700. Mereka semua pun terkejut dan senang dengan keberuntungan Lucas hari itu. Di mobil yang lain, setelah Paige menurunkan Haley dan Alice, mereka bertiga pun saling berpamitan dan kembali ke asrama mereka masing-masing. Setelah mandi, Alice yang berencana untuk pergi ke kamarnya terkejut dengan tangga yang menuju ke loteng sudah terbuka dengan sendirinya. Karena penasaran, Alice mencoba untuk memanggil siapapun yang mungkin sedang berada di atap, namun karena tidak ada yang meresponnya, akhirnya Alice pun menutup kembali akses tangga itu, mematikan lampu lorong asrama dan langsung masuk ke kamarnya. Alice yang sekarang sudah berada di tempat tidurnya sambil menelpon Haley, tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah hantaman keras di pintu kamarnya yang berasal dari luar. Haley yang juga mendengar dari telepon bertanya kepada Alice suara apa itu. Alice lalu mematikan telepon dan mencoba memeriksanya. Setelah dia melihat ke lorong, tangga yang sebelumnya sudah Alice naikkan ternyata sudah terbuka lagi dengan posisi yang sama seperti tadi. Ketika Alice ingin menyalakan lampu, terlihat seperti ada seseorang berdiri di belakang Alice. Tapi setelah lampu menyala, sosok itu pun seketika hilang. Alice lalu memanggil nama-nama teman asramanya, namun tidak ada satupun dari mereka yang meresponnya. Alice yang merasa bahwa ini hanyalah prank, mencoba untuk naik ke loteng. Dia pun lalu menyalakan lampu flash dari handphonenya untuk memeriksa apakah ada orang di atas. Namun ketika Alice masih berdiri di tangga, lampu di lorong tiba-tiba mati dan membuat sekeliling Alice menjadi gelap gulita. Tapi setelah Alice mencoba untuk melihat lagi ke loteng, dengan mengejutkan seketika ruang loteng berubah menjadi terang oleh banyaknya lilin yang menyala. Dan ketika Alice melihat sekeliling ruangan, dia melihat banyak tanda salib terbalik tergantung di ruangan itu. Dan Alice sangat terkejut ketika melihat kartu tarot ke-13-nya ada di situ. Kartu tarot dari rumah yang kemarin, yang sama persis dengan apa yang ia lihat sekarang. Dan tiba-tiba muncul makhluk dengan wajah yang menyeramkan dari arah depan Alice. Alice yang kaget langsung terjatuh dari tangga, membuat kakinya terkilir dan tidak bisa berjalan. Makhluk itu kemudian menarik tangga tersebut ke atas, dan Alice yang melihat bahwa handphonenya berdering karena telepon dari Paige mencoba untuk meraihnya. Namun sebelum Alice berhasil mengangkat telepon Paige, badan Alice ditarik ke belakang dan makhluk itu pun menyerang Alice dengan tangga secara berulang-ulang, hingga hantaman yang terakhir membuat kepala Alice terpotong.
Keesokan harinya, polisi yang datang langsung menutup akses masuk menuju asrama tersebut untuk kebutuhan penyelidikan. Grant, Haley, dan Paige berkumpul dengan yang lain di rumah Haley untuk berkabung, dan mereka semua sangat terpukul dengan kejadian ini. Setelah semua pulang, Paige memutuskan untuk menginap di rumah Haley. Haley yang sangat sedih dengan kematian Alice, mengambil handphonenya dan menangis setelah melihat foto Alice yang ia jadikan foto background di handphone Haley. Madeline yang diantarkan pulang oleh Lucas sampai ke depan asramanya juga masih sangat sedih dan kaget dengan kematian teman dekat mereka ini. Setelah Madeline memeluk Lucas, keduanya pun berpamitan pulang. Lucas yang masih dalam perjalanan menuju rumahnya ternyata diikuti oleh sosok hitam misterius. Sosok itu berbentuk makhluk dengan wajah yang menyeramkan sambil membawa lampu. Paige yang menginap dan tertidur di sofa di rumah Haley seketika langsung bangun dan panik karena bermimpi buruk. Haley yang ada di sebelahnya mengatakan bahwa Paige hanya kaget karena mimpinya. Lucas yang masih dalam perjalanan pulang memutuskan untuk menggunakan subway. Dan ketika ia sedang berjalan menyusuri lorong menuju peron, semua lampu di sekelilingnya mendadak menjadi aneh dan membuat Lucas sedikit khawatir hingga memutuskan untuk mempercepat jalannya. Namun ketika Lucas sudah hampir sampai di peron, sosok makhluk berjubah hitam dan membawa lampu menghadang Lucas sambil berjalan menuju ke arahnya. Tidak lama dari situ, seketika semua penerangan di sekitar Lucas pun mendadak mati dan menjadi gelap gulita. Namun sebelum ia berlari lebih jauh, kegelapan itu juga ternyata menghampiri Lucas lagi dari arah yang ingin ia tuju. Lucas yang melihat sebuah pintu keluar darurat langsung berlari ke arah pintu itu dan masuk ke dalamnya. Lucas lalu menyadari bahwa ia sekarang berada di peron, namun dengan kondisi yang juga gelap tanpa ada banyak cahaya. Ketika Lucas sedang berjalan untuk mencari jalan keluar lain, dia tiba-tiba menginjak sebuah koran dengan tulisan bahwa Lucas akan mati hari ini. Lucas yang takut dan tidak mengerti dengan apa yang ia alami ini, langsung terkejut melihat lampu di sekeliling Lucas semuanya sekarang menyala dengan aneh. Namun ketika Lucas hendak lari, makhluk menyeramkan itu muncul tepat di depan wajahnya, membuat Lucas ketakutan dan ia pun melarikan diri ke salah satu gerbong kereta yang ada di dekatnya. Tapi makhluk yang mengikutinya ke dalam gerbong tersebut membuat Lucas terus berlari menjauh dari sosok misterius itu. Setelah Lucas merasa bahwa sosok itu sudah tidak terlihat lagi, Lucas lalu berbalik badan, namun ia dikejutkan oleh penampakan makhluk itu di depan wajahnya, membuat Lucas terpleset, lalu terjatuh keluar dari gerbong dan langsung tertabrak oleh kereta yang sedang melaju dengan cepat. Haley dan Grant yang sedang berada di kampus masih bersedih dengan kepergian Alice sambil melihat berita kematiannya yang diposting di mailing list komunitas kampus mereka. Grant yang hendak menuju ke kelasnya seketika terkejut karena sesuatu yang ia lihat di handphonenya. Kematian Lucas ternyata sudah tersebar dan polisi pun juga sudah berada di tempat kejadian. Grant dan yang lain untuk kedua kalinya terpukul berat dengan kematian satu lagi teman mereka dalam waktu yang sangat berdekatan. Pihak kepolisian yang mulai mencurigai kasus kematian yang tidak wajar ini menugaskan dua detektif dan mendatangi Haley, Grant, Paige, Paxton, dan Madeline di kampus untuk dimintai keterangan. Setelah mendapatkan keterangan dari para teman terdekat korban, detektif itu pun lalu meminta mereka semua untuk pulang dan beristirahat. Mereka semua pun lalu berkumpul di rumah Haley dan membahas bahwa mereka sebaiknya tetap bersama untuk sementara waktu sampai kasus ini terpecahkan. Namun Paxton yang skeptis mengatakan bahwa bagaimana jika pembunuhnya adalah salah satu dari orang-orang yang ada di sini saat ini. Haley yang tersinggung kemudian langsung mengatakan kepada Paxton bagaimana ia bisa setega itu menuduh bahwa salah satu dari mereka adalah pembunuh dari Alice dan Lucas. Perdebatan pun akhirnya tidak terelakkan dan meskipun Grant mengatakan bahwa argumen Paxton masuk akal, tapi tetap saja dia tidak percaya kalau pelakunya ada di antara mereka. Madeline pun juga kemudian memastikan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang jadi pembunuhnya. Ketika mereka semua sedang berdebat, Haley berkata bahwa semua kejadian ini adalah takdir dari Alice dan Lucas. Setelah ia mengucapkan kata takdir, Haley tiba-tiba menyadari bahwa mungkin semua kejadian ini ada hubungannya dengan pembacaan kartu tarot yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Grant yang skeptis tidak langsung mempercayai kata-kata Haley, tapi Paxton yang mulai menyadari bahwa apa yang Haley katakan mungkin tidak sepenuhnya omong kosong karena terbukti Haley yang mengatakan bahwa Lucas memiliki masa depan yang cerah dalam hal finansial. Keesokan harinya Lucas memang terbukti mendapatkan hadiah lotre yang ia tunjukkan kepada Paxton, Grant, dan Madeline. Dan ketika Haley membahas tentang detail kematian Alice yang terbunuh oleh tangga, mirip dengan hasil pembacaan tarotnya yang juga menyebutkan tentang tangga, Grant pun langsung memotong pembicaraan Haley yang menurut Grant sudah mulai melantur kemana-mana. Namun Paxton dan yang lain mulai merasakan bahwa apa yang Haley katakan itu mungkin benar. Paxton lalu menyarankan supaya mereka mencari bantuan orang lain untuk membantu mereka memahami dan menyelesaikan masalah ini. Haley lalu mengambil laptop Paxton dan mulai mencari seseorang yang dirasa bisa membantu mereka. Haley pun menemukan seorang ahli dalam bidang okultisme dan pembacaan tarot yang bernama Alma Astrin. Dan setelah dihubungi, telepon Madeline ternyata hanya menyambung pada mesin penjawab. Haley yang jelas tidak ingin menyerah, langsung mengambil kunci mobil dan berencana untuk mendatangi langsung kediaman Alma. Setelah mereka sampai di alamat yang dituju, mereka lalu melihat sebuah rumah pondok tua di tengah hutan. Haley yang bergerak cepat dan tidak banyak berkata-kata, langsung mengetuk dengan keras pintu rumah Alma. Alma yang mendengarnya
sebenarnya, lalu bertanya dari dalam rumah siapa mereka. Dan Haley pun menjawab bahwa dia dan teman-temannya menemukan alamat rumah Alma dari website. Akan tetapi sebelum Haley selesai menjelaskan, Alma langsung menyuruh mereka semua untuk pulang dan pergi dari rumahnya. Tapi ketika Haley menjelaskan lagi bahwa mereka membutuhkan bantuannya karena dua teman mereka mati setelah Haley melakukan pembacaan kartu tarot, barulah setelah mendengar itu Alma membuka pintu rumahnya. Setelah mengizinkan mereka masuk, Alma langsung menanyakan siapa yang melakukan pembacaan tarot, dan Haley pun menjawab dirinya lah yang melakukannya. Dan ketika Alma ingin melihat kartu tarot yang Haley gunakan untuk melakukan pembacaan, Haley pun menjawab bahwa dia tidak memilikinya karena kartu-kartu itu bukanlah milik Haley. Lalu Alma pun meminta Haley untuk mendeskripsikan tampilan dari kartu itu, dan Haley pun menjawab bahwa kartu itu sudah lusuh dan tua, dilukis dengan tangan. Namun sebelum Haley selesai menjelaskan, Alma langsung mengetahui bahwa kartu itu disimpan di dalam sebuah kotak kayu dengan simbol 12 zodiak di penutup kotaknya. Haley pun seketika terkejut bagaimana Alma bisa mengetahuinya hingga sedetail itu. Tanpa menjawab tanyaan Haley, Alma lalu bertanya lagi di mana kartu-kartu itu sekarang, dan Paige menjawab bahwa kartunya ada di sebuah rumah di daerah Catskills. Haley yang panik meminta Alma untuk segera menjelaskan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Alma lalu bercerita bahwa di Mexico City tahun 1951, polisi mendapat laporan kasus kematian dari 6 orang hanya dalam waktu 48 jam saja. Dan satu hal yang bisa menghubungkan kematian orang-orang tersebut adalah bahwa mereka semuanya pernah dibaca nasib dan peruntungannya dengan kartu tarot. Kemudian di tahun 1969, 500.000 orang datang ke sebuah acara musik yang bernama Woodstock Festival. Namun 3 hari kemudian, 18 orang ditemukan mati. Dan momen terakhir ketika 18 orang itu terlihat masih hidup, bahwa ada seorang saksi yang melihat mereka saling membacakan horoskop mereka masing-masing dengan sebuah kartu tarot. Lalu di London tahun 1988, sekelompok anak muda yang melakukan perjalanan liburan di akhir pekan, namun hanya 1 orang dari mereka yang hidup. Dan semua itu terjadi setelah anak-anak muda ini melakukan pembacaan horoskop menggunakan sebuah kartu tarot dengan ciri fisik yang sama persis dengan yang Haley dan teman-temannya gunakan. Dan ketika Haley bertanya bagaimana Alma bisa mengetahui semua kejadian ini, Alma pun mengatakan bahwa dia adalah satu korban yang selamat dari peristiwa di London tersebut. Dan sejak saat itu, dia mendedikasikan hidupnya untuk menyelidiki kejadian di seluruh dunia yang menurutnya ada kaitannya dengan kartu tarot. Dia sering mempertanyakan mengapa teman-teman Alma mati namun Alma tidak. Baru setelahnya ia menyadari bahwa di hari itu ia melakukan pembacaan tarot untuk semua teman-temannya kecuali dirinya sendiri. Dan setelahnya juga ia baru tahu bahwa penyebab dari semua kejadian misterius ini adalah karena kartu tarot yang Haley dan teman-temannya temukan di mansion itu. Tapi dulu ketika Alma ingin menemukan kartu tarot itu sudah hilang dan tidak diketahui keberadaannya. Alma lalu menjelaskan lagi bahwa ilmu horoskop adalah sebuah ilmu yang sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan itu adalah satu-satunya alat pada masa itu yang digunakan oleh peradaban di masa lalu untuk memprediksi hal-hal buruk yang akan terjadi. Alma juga menambahkan bahwa sebenarnya ada begitu banyak cara untuk membaca horoskop, tetapi menggabungkan horoskop dan kartu tarot adalah sebuah terobosan dalam ilmu pengetahuan yang sangat fenomenal bagi peradaban umat manusia. Dan hal ini diketahui juga oleh seseorang yang bernama astrologer. Ketika Haley bertanya siapa astrologer itu, Alma lalu menceritakan sebuah kisah bahwa dulu di Hungaria tahun 1798, sebuah keluarga bangsawan sedang menantikan kelahiran anak pertama mereka. Untuk memastikan bahwa semua akan baik-baik saja, sang suami berkonsultasi dengan seorang ahli nujum pada saat itu yang bernama astrologer. Ketika astrologer diminta untuk memprediksi istri dan calon buah hatinya, dari hasil pembacaannya itu, astrologer mengatakan kepada sang suami bahwa istrinya tidak akan selamat dari proses melahirkan nanti. Sang suami yang tidak terima dengan hasil pembacaan itu, meminta kepada astrologer untuk mengulangi pembacaannya lagi sampai mendapatkan hasil yang bisa ia terima. Tapi setelah berulang kali astrologer mencobanya, hasilnya selalu sama bahwa istrinya akan meninggal dalam proses melahirkan anak mereka nanti. Sang suami yang tidak bisa menerimanya, lalu mengusir, mengucilkan, serta mengasingkan astrologer dan putrinya dari tempat tinggal mereka secara paksa. Tidak lama dari situ, prediksi astrologer terbukti benar sesuai dengan apa yang astrologer sampaikan kepada keluarga mereka waktu itu. Sang suami yang sangat terpukul dan tidak terima dengan kematian istrinya, menuduh astrologer adalah seorang penyihir, dan kemudian memerintahkan para bawahannya untuk memburu astrologer dan putrinya. Astrologer sangat hancur ketika menemukan bahwa putrinya sudah mati digantung di tengah hutan. Astrologer yang marah kemudian melakukan ritual ilmu hitam terlarang di mana dia mengutuk kartu-kartu tarot yang biasa ia gunakan sehari-hari dengan kutukan hitam bahwa siapapun yang menggunakan kartu tarot miliknya ini akan mati. Setelah astrologer selesai melakukan ritual itu, astrologer lalu membunuh dirinya sendiri dan mengikat jiwa terkutuknya pada kartu-kartu miliknya itu. Dia pun membaca horoskop sang suami keluarga bangsawan tersebut menggunakan kartu yang telah ia kutuk. Dan akhirnya, sang suami itu pun mati sesuai dengan kartu ke-13-nya yang muncul. Dan sejak saat itu, satu persatu kasus kematian aneh pun banyak terjadi di dunia, menimpa mereka yang melakukan pembacaan horoskop dengan menggunakan kartu terkutuk milik astrologer. Setelah selesai bercerita, Alma pun lalu menyarankan kepada Haley untuk segera menghancurkan kartu-kartu itu dengan cara apapun, bila dia dan teman-temannya ingin selamat. Haley dan yang lain lalu segera berangkat menuju ke mansion itu malam ini juga untuk mengambil kartu terkutuk tersebut. Madeline kemudian mengatakan
mengatakan bahwa mungkin jika mereka ingat-ingat lagi dengan apa yang Hailey katakan waktu itu, mereka semua bisa menghindari kematian mereka masing-masing. Madeline lalu segera mengeluarkan handphonenya dan mendengarkan lagi video yang ia rekam waktu Hailey melakukan pembacaan di hari itu. Tapi ketika Madeline sedang menonton video, mobil mereka tiba-tiba berhenti secara mendadak dan tidak bisa bergerak. Madeline juga panik karena tiba-tiba saja ia melihat seseorang menggambar di kaca mobil di sebelahnya yang menyuruh mereka semua untuk lari. Madeline yang ketakutan memutuskan untuk keluar dan berlari untuk mencari pertolongan. Sementara yang lain berteriak memanggil Madeline dan membuat Hailey pun ikut keluar untuk menyusulnya. Sesaat setelah Madeline dan Hailey keluar dari mobil, seketika sensor mobil menunjukkan bahwa ada sesuatu di luar yang menghantam mobil dari berbagai arah. Tapi tiba-tiba, sesuatu yang tidak terlihat menginjak atap mobil mereka dan suara langkahnya seperti berlari menuju ke arah Madeline dan Hailey. Grant yang khawatir akan terjadi sesuatu dengan Hailey memutuskan untuk keluar dan mengejar mereka berdua. Akhirnya, Paige dan Paxton pun ikut keluar dari mobil dan mengejar mereka semua. Ketika Hailey mencoba untuk mengejar Madeline yang berlari di depannya tiba-tiba ditarik dari atas oleh sebuah tali. Hailey yang histeris pun mencoba untuk menyelamatkan Madeline namun terlambat karena tubuh Madeline seketika hilang. Ketika Grant, Paxton, dan Paige sampai di posisi Hailey, mereka semua tiba-tiba dikejutkan dengan tubuh Madeline yang tergantung di atas kepala mereka semua dan tiba-tiba makhluk dengan wajah yang menyeramkan muncul dan langsung menarik tubuh Madeline lagi, membuat mereka semua lari ketakutan. Setelah mereka semua sampai di ujung jembatan, Hailey mulai menyadari bahwa makhluk yang mereka lihat tadi memiliki wajah yang sama persis dengan kartu ke-13 Madeline. Paxton yang panik, serta tidak tahu apa yang harus dilakukan, memutuskan untuk memisahkan diri dari mereka semua dan pulang ke asramanya untuk mengurung diri di sana. Grant, Hailey, dan Paige pun lalu bergegas pergi untuk mengambil kartu-kartu itu. Dalam perjalanan menuju ke sana, mereka bertiga menggunakan mobil milik Paige yang berhasil ia temukan dengan bantuan handphonenya. Sementara Paxton yang sudah sampai di kampus dikejutkan oleh suara tawa seseorang di lorong kampus. Paxton yang tidak melihat apapun kemudian berlari untuk bisa cepat sampai ke kamarnya. Namun ketika Paxton mau masuk ke lobi kampus, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya dari pantulan pintu kaca yang ada di depannya. Dan setelah ia membalikkan badan, Paxton melihat seseorang berkostum badut sirkus memutar badannya 360 derajat membuat Paxton yakin bahwa itu bukanlah manusia. Dengan cepat, Paxton pun lalu berlari menuju pintu lobi untuk bisa segera masuk ke asrama. Tapi ketika ia mencoba membuka pintu itu tidak mau terbuka, sehingga ia terpaksa untuk menggunakan lift. Setelah di dalam lift, Paxton langsung menyadari bahwa lift itu naik menuju ke lantai 5, di mana seharusnya di lantai itu sudah tidak ada orang yang mengakses lift. Setelah sampai di sana, pintu lift pun terbuka dan Paxton melihat badut sirkus tersebut ada di ujung lorong sambil tertawa kepada Paxton. Paxton lalu mencoba menutup lift tersebut dan berhasil, akan tetapi lift tersebut sama sekali tidak bergerak turun dan pintu liftnya pun hanya membuka dan menutup saja. Paxton yang ketakutan lalu menelpon Grant dan mengatakan bahwa ia saat ini membutuhkan bantuan. Namun tiba-tiba teleponnya terputus dan Paxton melihat lagi bahwa makhluk itu sekarang sudah berada dekat dengan pintu lift. Namun pintu lift tiba-tiba tertutup rapat dan sekarang Paxton malah mendengar suara tawa itu dari dalam lift. Dan ketika Paxton tidak tahu harus berbuat apa, atap lift tersebut hancur dan makhluk itu pun kemudian masuk dalam lift dan menyerang Paxton. Grant yang khawatir mencoba untuk menghubungi Paxton kembali tapi hanya tersambung ke voicemail. Mereka bertiga yang telah sampai di mansion langsung menuju ke ruang basement dan mengambil kotak kartu tersebut. Ketika mereka semua hendak menghancurkan kartu itu, Paige menyarankan bahwa menurut artikel yang ia baca, bahwa menghancurkan benda yang terkutuk dengan menggunakan api adalah cara yang paling efektif. Mereka semua pun lalu menuju ke perapian yang ada di dalam mansion dan langsung melemparkannya ke dalam api. Tapi kartu-kartu itu ternyata sama sekali tidak bisa terbakar, apalagi hancur. Ketika Paige bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, Hailey menjawab bahwa mereka harus mencari bantuan. Tidak lama, bel rumah itu pun kemudian berbunyi dan dengan segera Hailey pun membuka pintu dan ternyata Alma lah bantuan yang dimaksud oleh Hailey. Alma lalu langsung menanyakan di mana kartu itu dan mereka pun kemudian memberikannya kepada Alma. Alma lalu menjelaskan bahwa dia akan menggunakan benda terkutuk ciptaan astrologer ini untuk melawannya. Alma berencana ingin memisahkan arwah astrologer dari kartu-kartu itu dengan sebuah ritual khusus. Setelah Alma mencoba memanggil arwah astrologer, mereka semua dikejutkan dengan sosok hitam yang duduk di kursi dekat dengan perapian yang ada di belakang Alma. Alma lalu mengatakan bahwa tiba-tiba dia tidak bisa menggerakkan badannya, dan kemudian kartu-kartu itu keluar dari dalam kotak dan tersebar di lantai. Alma lalu menyadari bahwa astrologer rupanya ingin mencoba membunuhnya dengan melakukan pembacaan horoskop Alma dengan menggunakan kartu-kartu itu, dan kartu ke-13 Alma adalah The Six Swords. Alma yang sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi, lalu meminta maaf kepada mereka bertiga, dan setelah itu tubuh Alma pun ditarik ke belakang oleh astrologer.
Karena ketakutan, mereka bertiga pun akhirnya lari keluar dari ruangan itu. Tapi ketika mereka sedang berlari, mereka semua terhenti ketika di hadapan mereka, tubuh Alma jatuh dari atas dengan tusukan 6 pedang di punggungnya, sesuai dengan kartu ke-13-nya. Karena panik, Paige yang berlari dengan histeris terpisah dari Grant dan Haley, yang mana mereka berlari menuju ke lantai 2. Setelah Paige sadar bahwa ia sendirian, Paige tiba-tiba mendengar suara Haley yang memanggilnya dari arah basement. Paige lalu menuju ke basement untuk mencarinya. Setelah Paige melihat lampu basement menyala sendiri, ia lalu turun untuk memeriksanya. Tapi ketika ia baru menuruni beberapa anak tangga, pintu basement di belakangnya tiba-tiba langsung menutup dan Paige pun terjebak di sana. Grant dan Haley yang ada di lantai 2 menyadari bahwa Paige ternyata tidak ada di belakang mereka. Namun ketika mereka berdua mau mencari Paige ke bawah, dari arah depan mereka sosok makhluk menyerupai iblis keluar dari sudut ruangan yang gelap, membuat mereka berdua ketakutan dan berlari ke salah satu kamar yang ada di lantai itu. Dan setelah sampai di dalam, Haley dan Grant lalu mendorong sebuah lemari untuk menghalangi pintu supaya makhluk itu tidak bisa masuk. Di basement, Paige yang masih mencari Haley dikejutkan dengan lampu yang berada di atas kepalanya tiba-tiba menyala dengan terang dan kemudian pecah melukai mata Paige. Karena sekarang tidak bisa melihat dengan jelas, Paige lalu berjalan sambil meraba-raba dengan tangannya. Ketika Paige melihat cahaya yang sangat terang, dia pun segera berjalan menuju cahaya tersebut. Namun ternyata itu membawanya ke sebuah panggung pertunjukan dengan banyak orang dan ada seorang pesulap berdiri tepat di hadapannya. Ketika Paige mau melarikan diri, tiba-tiba ia terjatuh dan kedua kaki Paige sekarang terikat dengan sebuah rantai besi. Mencoba bergerak dengan menyeret tubuhnya sendiri, Paige lalu bersembunyi di dalam sebuah peti besar tua yang ia temukan. Dari lubang kunci, Paige mencoba melihat keluar, tapi dalam sekejap pesulap itu sudah berada di depannya dan langsung menarik peti itu ke panggung pertunjukan lagi. Paige melihat bahwa sekarang pesulap itu memegang sebuah gergaji dan berjalan menuju peti. Sama halnya seperti sebuah trik dalam pertunjukan sulap, pesulap itu lalu mencoba untuk membelah peti itu dengan gergajinya. Dan dalam sekejap, Paige pun mati setelah gergaji itu membelah tubuhnya. Haley yang masih bersembunyi di dalam kamar bersama Grant merasa bersalah dengan mengatakan jika saja dia tidak melakukan pembacaan kartu itu, semua orang mungkin masih hidup. Tapi seketika Haley ingat dengan kata-kata Alma yang tadi mengatakan bahwa Alma ingin menggunakan kartu-kartu itu untuk melawan astrologer. Haley pun lalu berpikir untuk membaca horoskop astrologer dengan menggunakan kartu terkutuk itu. Ketika mereka masih bersembunyi, dari arah jendela Grant tiba-tiba ditarik keluar oleh makhluk iblis yang tadi mereka lihat. Sementara Haley yang masih berada di dalam kamar, ketakutan ketika makhluk itu masuk ke dalam dan merubah dirinya menjadi makhluk yang lain yang berwujud seperti tengkorak sama persis dengan kartu ke-13 Haley. Haley berusaha untuk lari keluar kamar, namun terhalang oleh lemari yang mereka pindahkan tadi. Setelah berhasil keluar, Haley berlari ke segala arah namun terus dikejar oleh makhluk tersebut. Ketika Haley ingin masuk ke ruang perapian untuk mengambil kartu, makhluk itu menghadangnya dan berhasil mencekik Haley. Haley yang tidak bisa bergerak seketika diselamatkan oleh Grant dengan cara menebaskan pedang pada makhluk itu menggunakan pedang yang tertancap di tubuh Alma. Haley lalu berlari sendiri ke ruang perapian, sementara Grant mencoba menghalaunya dengan linggis yang ia bawa. Makhluk itu pun lalu menyerang Grant dan Grant pun pingsan. Dan tiba-tiba muncul sebuah lubang misterius dengan api yang menyala, dan Grant pun ditarik oleh beberapa makhluk ke arah lubang itu. Haley yang berhasil mengumpulkan kartunya dengan cepat langsung melakukan pembacaan yang ditujukan untuk astrologer. Haley lalu berkata bahwa semua kartu astrologer terbalik dan horoskopnya menunjukkan bahwa jiwa astrologer sangat menderita. Dia sebenarnya sangat terluka, akan tetapi astrologer tidak membiarkan dirinya sendiri untuk sembuh dari luka itu. Dan seketika, astrologer muncul di depan Haley dan mencekiknya. Namun Haley lalu mengatakan lagi kepada astrologer bahwa semuanya sudah berakhir karena kartu ke-13 astrologer adalah Death. Haley lalu berkata kepada astrologer bahwa dalam pembacaan kartu tarot, kartu Death bisa berarti sesuatu atau juga awal dari sesuatu yang baru. Namun dalam kartu terkutuk milik astrologer, kartu Death hanya berarti satu hal, yaitu murni kematian. Dan seketika, kutukan itu pun berbalik kepada astrologer dan memunculkan pusaran angin besar dari dalam lingkaran ritual dan membuat astrologer terhisap ke dalam pusaran angin itu. Dan setelah itu, astrologer pun lenyap dan semua kartu itu pun terbakar dengan sendirinya. Mereka berdua lalu berjalan keluar dari rumah untuk mencari kota terdekat sambil bergandengan tangan. Tidak lama dari situ, muncul sebuah mobil yang membuat mereka berdua sempat ketakutan. Namun setelah Grant melihatnya dengan jelas, ternyata orang yang membawa mobil itu adalah Paxton. Dan tentu saja, itu membuat mereka berdua senang dan lega karena Paxton belum mati. Tapi Haley yang masih penasaran, bertanya bagaimana Paxton bisa selamat dari kutukan itu. Paxton pun lalu menceritakan bahwa di detik-detik terakhir ketika makhluk itu mau menyerang, Todd, teman sekamar Paxton, membuka pintu lift dan membuat makhluk itu pun juga langsung menghilang. Dan mereka bertiga pun tertawa mendengar cerita Paxton.
Selesai sudah episode kita untuk hari ini. Gak pernah bosan-bosannya kita untuk mengajak kalian semua buat support TV Kotak supaya bisa mencapai 1000 subscriber. Jangan lupa untuk klik tombol ini bagi kalian yang belum berlangganan. Dan kalau kalian suka dengan konten kita, kalian bisa tekan tombol like-nya. Dan kalau ada yang ingin kalian sampaikan, jangan ragu-ragu untuk kalian tulis di kolom komentar. Terus dukung kita, karena nanti TV Kotak bakalan kasih sesuatu yang super spesial khusus untuk kalian para subscriber setia TV Kotak. Ketika channel ini udah bisa achieve milestone pertamanya. Akhir kata kita ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia, dan jangan pernah lupa kalian untuk mengingatnya. Wassalamualaikum, bye-bye.